Jadi waktu itu jam 11 siang aku transfer dari Dana ke Bank BCA dan saldo di Danaku sisa 500.000. Setelah aku transfer dan aku cek di m-bankingku, saldonya udah masuk. Nggak lama setelah itu, ada WhatsApp yang pakai logo Dana bilang kalau akunku itu dibekukan karena ada transaksi yang tidak wajar. Aku cuma baca doang dan ya aku kira cuma spam. Kemudian iseng aku cek Danaku, ternyata beneran akunku itu dibekukan. Pas aku masih buka aplikasi Dana, ada telepon masuk dengan gambar logo Dana tersebut. Dia bilang kalau dia itu dari Dana dan ingin membantu mengaktifasi kembali akun Danaku. Dia bilang alasan kenapa akunku dibekukan karena ada transaksi yang tidak wajar sebesar 300.000 yang itu adalah transaksiku ke bank tadi. Dia juga bilang saldo sebesar 500.000 itu ditahan di akun dengan aman. Di situ aku agak percaya karena dia tahu saldo terakhirku itu berapa dengan tepat dan juga dia tahu transaksi terakhirku itu berapa. Kemudian dia menginstruksikan untuk loudspeaker aja dan aku disuruh untuk membalas chat dari dia di WhatsApp dengan kata-kata tolong aktifkan kembali akunku seperti itu. Kemudian dia mengirimkan link Bitly. Nah, di situ udah mulai curiga, tapi salahnya di situ aku denial. Aku percaya kalau itu beneran adminnya. Jadi aku yang harusnya tahu kalau banyak penipuan yang pakai modus kayak gini. Aku merasa aku tuh nggak perlu khawatir karena dia itu tahu saldoku, dia tahu transaksi terakhirku. Kemudian setelah aku coba klik link itu, tampilannya seperti login Dana. Ada pengisian nomor, kemudian password, dan terakhir itu OTP. Dia bilang kalau OTP itu ngawur aja, yang penting diingat. Kemudian ada tombol verifikasi. Pas aku klik itu kayak ngunduh aplikasi Dana. Tulisannya itu update Dana. Orang itu tuh selalu tanya gitu loh, aplikasi Dananya itu ada update apa enggak. Oh, nanti diinstal aja ini biar akunnya bisa aktif kayak gitu-gitu. Jadi tiap aku ngisi dari awal sampai akhir itu selalu diajak ngobrol sehingga aku itu kayak nggak sadar dan nggak fokus, ya pokoknya ngisi aja gitu. Pas aku buka aplikasi itu cuma muter-muter doang aplikasinya dan nggak ada logo atau apapun. Itu mungkin itu kayak aplikasi buat ngeretas HP. Terakhir dia itu bilang kalau iya nggak apa-apa, ditunggu aja, memang seperti itu. Jadi nanti akunnya bisa dikembalikan lagi, kurun waktunya jam 12 lebih. Nanti dihubungi lagi, seperti itu. Dan aku tutup karena aku mau perjalanan. Setelah telepon itu, aku coba pastiin ke CS Dana hal itu beneran atau penipuan. Aku cari nomornya di Google, kemudian terhubung dan aku jelasin semua itu. Ternyata beneran itu penipuan karena Dana nggak ada sama sekali hubungi lewat WA. Di situ aku udah hopeless ya, karena udah nyantumin nomor dan password Danaku di website bodong itu. Mbaknya juga bilang alasan akunku itu dibekukan bukan karena uang 300.000 itu, tapi karena ada usaha dari device lain untuk login akun Danaku. Dan yang bikin kaget lagi, mbaknya bilang akun Danaku bakal diaktifasi kembali ketika jam 12 lebih. Jadi sama dengan apa yang orang itu bilang. Jadi aku disuruh nunggu ketika dia udah dapat nomor dan passwordku, dia tinggal login pas jam 12 lebih. Singkat cerita, pas jam 12 lebih itu tiba-tiba ada SMS kode OTP dan gak lama setelah itu orangnya nelpon. Di situ aku seneng karena aku udah kebobolan dua pengamanan, password dan HP ku disadap. Tapi aplikasi sadap udah aku singkirin, password udah terlanjur ya. Tapi ada pengaman yang terakhir yaitu OTP. Kalau OTP itu aku kasih ke orangnya, otomatis orang itu bisa dapat saldo di Danaku. Jadi waktu orang itu telepon, aku biarin. Kemudian kayak aku mikir, kalau aku ini aktivasi Danaku, berarti aku harus cepet-cepetan sama orang ini. Aku harus cepet-cepetan transfer 500.000 itu ke bankku biar aman. Dengan modalkan bismillah, aku login lagi, aku aktivasi lagi, alhamdulillah bisa. Dan aku transfer 500.000 itu ke bank.
Jadi aku udah nggak peduli itu akun Dana itu diapain, yang penting saldonya aman. Orang itu udah nelpon 12 kali dan ngechat, bisa diangkat telepon dari kami. Jadi pas aku nyoba login lagi ke akun Dana, ternyata akun Danaku diblokir lagi. Jadi selama itu orang itu juga berusaha masuk, dan alhamdulillah yang penting uang 500 ribuku itu aman.